Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah proses memilih. Salah satu fungsi penting manajemen adalah staffing. Staffing meliputi proses memilih atau merekrut, menempatkan serta melatih personalia sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sebuah organisasi. Biasanya aktivitas staffing tunduk pada prinsip kuno, the right man on the right place. Setiap karyawan ditempatkan pada posisi atau peran yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan potensi. Staffing turut memberikan andil terhadap maju atau mundur, sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Ditilik dari kacamata manajemen duniawi, staffing yang dilakukan Yesus mengundang reaksi pesimistis. Bagaimana tidak, Yesus memilih orang-orang sederhana yang latar belakang pendidikan mereka diragukan. Tak satu pun dari antara mereka yang mengenyam pendidikan khusus di bidang agama. Tambahan pula, mereka berasal dari latar belakang beragam dengan karakter bervariasi pula. Sebagai contoh, Petrus adalah seorang pribadi yang emosional, ceroboh, dan pelin-pelan. Yakobus dan Yohanes putra Zebedeus dalam Injil digambarkan sebagai pribadi yang ambisius. Sedangkan Simon orang Selot berasal dari kelompok garis keras, sangat anti penjajah. Apakah Yesus keliru memilih stafnya? Tidak. Yesus memilih mereka setelah berdoa semalam-malaman. Para rasul adalah manusia biasa yang punya kekuatan dan kelemahan.
namun Tuhan lebih melihat potensi yang mereka miliki. Ia yakin bahwa lewat teladan dan bimbingannya, orang-orang ini akan berubah. Saudara-saudari terkasih, panggilan dalam bentuk apapun tidak hanya semata-mata terarah pada diri dan kepentingan sendiri, tapi lebih terarah pada orang lain. Belajarlah dari Yesus yang mempunyai kualitas-kualitas hidup, yaitu cinta kasih, solider, dan berbela rasa dengan mereka yang miskin dan menderita, serta kesetiaan dan pengorbanan diri. Tentu saja ada perjuangan yang tiada henti untuk mempunyai kualitas-kualitas nilai tersebut. Seringkali kita ingin menyerah dengan tantangan-tantangan, atau kita merasakan adanya ketidakpuasan dan kegagalan dengan profesi dan pekerjaan kita. Sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk ikut mengambil bagian dalam tugas perutusannya. Maka milikilah sifat dan sikap seseorang murid yang mau terus-menerus belajar dan berproses diri. Usaha terus-menerus dari diri kita akan memberikan hasil yang baik sebagai suatu ungkapan persembahan diri kita kepada Tuhan. Yang diminta dari kita ialah melaksanakan pekerjaan yang kecil dengan cinta yang besar, dan Tuhan akan menyelesaikan yang lebih besar. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita akan memberi makna hidup dan mencipta kegembiraan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.